Oke, selamat pagi semuanya. Nah, untuk hari ini, pada video ini, kita akan membahas yaitu tentang penjumlahan ya, penjumlahan dan pengurangan aljabar. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah mendiskusikan tentang bentuk aljabar dan istilah-istilahnya. Masih ingat ya? Oh, sebentar, ini aljabar. Oke, kita sudah mendiskusikan istilah-istilahnya mulai dari apa itu variabel, apa itu koefisien, apa itu konstanta atau suku tetap, kemudian suku, berapa banyak suku sejenis dan tidak sejenis. Nah, itu semua merupakan dasar yang akan kita gunakan untuk kita melakukan operasi hitung aljabar. Nah, di awal ini coba kita review ya tentang suku sejenis. Di sini untuk penjumlahan dan pengurangan aljabar kita akan menggunakan konsep yang sudah dipelajari yaitu tentang suku sejenis. Di pertemuan awal kalian masih ingat ya, waktu itu kita mendiskusikan di awal tentang kotak basket atau kotak bola basket yang berbentuk kardus atau kotak dan yang berbentuk tabung. Itu kan merupakan dua barang yang tidak sejenis. Nah, disitu dimisalkan ya waktu itu, oke sebentar, ada ini kotak bola, ini bentuknya kardus atau kotak, yang satu bentuknya keranjang tabung. Nah, di sini ada bola-bola, kita tidak tahu berapa isi bola di dalamnya. Nah, kita sudah memisalkan karena kita tidak tahu berapa bola di dalamnya. Di sini kita misalkan X, yang ini kita misalkan Y. X itu adalah banyak bola di dalam kardus, Y itu adalah banyak bola di dalam keranjang tabung. Kenapa kita misalkan dengan variabel yang berbeda? Karena di sini tempatnya itu berbeda, tidak sejenis. Kapasitas dari kardus ataupun keranjang tabung ini belum tentu sama untuk diisikan bola basket misalkan atau bola. Nah, makanya di sini ini merupakan dua contoh yang tidak sejenis. Nah, kita lanjutkan. Ibu hapus ya. Nah, kita lihat. Misalkan Ibu memiliki bentuk aljabar seperti ini. 4A ditambah 5B ditambah 8 dikurangi 3B dikurangi C. Nah, seandainya bentuk aljabar ini diminta menyederhanakan, berarti kita bisa menyederhanakan pada suku-suku yang sejenis. Kita lihat. Di sini ada suku sejenisnya apa? Kita tulis di sini ya. Di sini ada berapa suku? Ada 1, 2, 3, 4, 5 suku. Sebelum disederhanakan ya. Nah, kita lihat di sini ada suku yang sejenis. Apa yaitu suku sejenisnya? Ini suku sejenisnya yaitu 5B dan hati-hati ini negatif 3B, bukan hanya 3B, hati-hati. Kenapa bisa negatif 3B? Masih ingat ya, seperti Ibu sampaikan di awal bahwa pengurangan itu sama aja penjumlahan dengan bilangan negatif. Ini kan bisa kita tulis ya, 4A ditambah 5B ditambah 8 ditambah negatif 3B ditambah negatif C. Nah, ini sukunya seperti ini, negatif 3B sama negatif C. Hati-hati ya, bukan hanya 3B sama C. Nah, kalau sudah ketemu suku sejenis ini, 5 dan negatif 3B, kita bisa menyederhanakannya. Kita kumpulkan yang sejenis, 4A ditambah 5B, kita gunakan sifat komutatif, yang sejenis Ibu dekatkan. Negatif 3B, ini kan sejenis ya Ibu dekatkan. Kemudian ditambah 8 ditambah negatif C.
Nah, yuk kita hitung 4A tidak ada yang sejenis, biarkan saja. Nah, ini sejenis ini, berarti bisa kita sederhanakan. 5, misalkan ada 5 bola, kemudian diambil 3 bola. Kan negatif ya. Dari 5 bola diambil 3 bola, berarti masih ada 2 bola. Atau 5, ini ya 5 ditambah negatif 3 itu kan hasilnya 2. Variabelnya mengikuti ya. Selanjutnya di sini ditambah 8 karena tidak ada yang sejenis lagi, ditambah negatif C. Nah, di sini bisa disederhanakan. 4A ditambah 2B ini ditambah dengan bilangan negatif, langsung Ibu tulis dikurangi C. Bisa ya? Bisa dong. Nah, terus ditambah 8 konstantanya Ibu taruh di akhir. Nah, ini adalah tentang menyederhanakan bentuk aljabar. Jadi kita bisa menyederhanakan pada suku-suku yang sejenis. Oke, sekarang kalau bagaimana dengan penjumlahan? Oke ya, sekarang kita akan penjumlahan aljabar. Contohnya gini. Oke, contohnya jumlahkan 3A dikurangi 7 dengan 4A dikurangi B dikurangi 3. Nah, di sini ada 2 cara ya. Kita kan diminta menjumlahkan ya. Pertama kita akan menggunakan cara mendatar. Yang kedua nanti kita akan menggunakan cara bersusun. Oke, cara yang pertama kita jumlahkan aja, berarti 3A dikurangi 7. Nah, ini kan ini bentuk aljabar yang pertama, ditambah 4A dikurangi B dikurangi 3. Nah, di sini kita bisa melepas kurungnya. 3A dikurangi 7 ditambah A dikurangi B dikurangi 3. Ibu sangat merekomendasikan silahkan ubahlah pengurangan menjadi penjumlahan dengan bilangan negatif. Kalau yang sudah mahir silahkan langsung boleh. Ini ada 3A, pengurangan berarti ditambah negatif 7 ditambah 4A dikurangi lagi ditambah negatif B ditambah negatif 3. Ini terkesannya lebih lama, akan tetapi jauh lebih efektif dan meminimalisir kesalahan. Oke, sekarang kita kelompokkan yang sejenis. Adakah temannya dari 3A atau yang memiliki variabel A? Iya, ada 4A. Kita kelompokkan. Jadi 3A langsung juga boleh. Tambah 4A, gitu ya. Sekarang, adakah yang memiliki variabel negatif B yang sama dengan variabel B? Tidak ada. Oke, berarti tulis saja apa adanya. Negatif B, sekarang yang konstanta. Ditambah negatif 7, ditambah negatif 3. Yuk kita sederhanakan. Ini 3 tambah 4 berarti 7A. Ini tidak ada temannya, berarti tetap negatif B kita tulis. Nah, ini sekarang kita jumlahkan. Negatif 7 ditambah negatif 3, negatif 10. Nah, harus sampai bentuk paling sederhana. Berarti 7A, penjumlahan dengan bilangan negatif, sama aja diubah menjadi pengurangan. B dikurangi 10. Gitu ya. Jadi soal awalnya ini. Terus cara kedua bagaimana? Oke, cara kedua kita gunakan bersusun. Apa soalnya? 3A dikurangi 7, 3A
dikurangi 7 ditambah 4A dikurangi B dikurangi 3. 4A dikurangi B dikurangi 3. Nah, ini kita jumlahkan, ini dengan bersusun. Nah, tipsnya apa kalau menggunakan penjumlahan dengan bersusun? Pastikan yang sejenis ini pada kolom yang sama. Nah, nanti ini harus dilurus nih, gitu ya. Karena sejenis, berarti sebenarnya bisa kita tulis kayak gini. 3A dikurangi 7, Ibu lebarkan ya. Sini 4A kita bisa nuker kayak gini kok, dikurangi 3 dikurangi B, boleh kita tuker seperti ini. Lalu kita jumlahkan 4A sama 3A sama 3A ditambah 4A, hasilnya 7A. Oke ya, 7A. Sekarang ini hati-hati, negatif 7 ditambah negatif 3, hasilnya negatif 10. Ini ada negatif B tidak ada temannya, ya sudah negatif B sama ya. Cuman harus hati-hati. Dan sangat Ibu rekomendasikan seperti ini nih. Kalau perlu diubah ke penjumlahan dengan bilangan negatif. Itu lebih aman. 4A ditambah negatif 3 ditambah negatif B. Nah, kalau ini nggak rawan salah. Ini tambahkan 7A, negatif 7 ditambah negatif 3. Berapa? Ditambah negatif 10 ditambah negatif B. Nah, kita bisa menyederhanakan 7A dikurangi B dikurangi 10. Kenapa bisa dikurangi? Karena penjumlahan dengan bilangan negatif. Nah, kalau yang seperti ini Ibu tidak begitu merekomendasikan ya. Ini bagi yang sudah pro ya, yang ini ya. Bagi yang sudah mahir. Kenapa? Takutnya nanti kalian bingung antara itu tanda kurang apa tanda negatif gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua. Contoh kedua. Contoh kedua, misalkan seperti ini. Jumlahkan min 3x kuadrat dikurangi 4x ditambah 7 dengan berapa ya? Negatif x kuadrat plus 5x min 3. Nah, kita gunakan cara yang pertama. Kita dengan mendatar. Cara 1. Kita lihat di sini kita mendatar aja negatif 3x kuadrat dikurangi 4x ditambah 7, ini yang bentuk aljabar pertama, ditambah negatif x kuadrat ditambah 5x dikurangi 3. Nah, di sini tanda penjumlahan ya, jadi kurungnya bisa langsung kita lepas. Negatif 3x kuadrat dikurangi 4x ditambah 7 ditambah ini negatif x kuadrat ditambah 5x dikurangi 3. Di sini akan lebih bagus ketika kita mengubah yang pengurangan. Bisa membedakan ya, kalau ini tanda negatif, kalau ini pengurangan. Nah, kita bisa mengubah yang pengurangan menjadi penjumlahan dulu. Ini tetap ini negatif ya, kalau ini pengurangan, ditambah negatif 4x ditambah 7, ini udah, ditambah 5x, nah ini ada pengurangan, ditambah negatif 3. Oke ya, 3 itu 3. Nah, sekarang kita kelompokkan yang sejenis. Sekarang negatif 3x kuadrat, sekarang yang variabelnya x kuadrat, oke yang ini ya, kita kelompokkan.
kelompokkan berarti negatif 3x kuadrat ditambah negatif x kuadrat. Sekarang yang variabelnya x, berarti ada ini kan, negatif 4x sama 5x. Tandanya semuanya tambah karena kita sudah mengubah ke penjumlahan semuanya. Jadi kalian nggak perlu takut salah, ditambah negatif 4x ditambah 5x. Sekarang yang konstanta, berarti ada 7 ditambah negatif 3. Nah, kita tinggal menyederhanakan. Negatif 3 sama negatif 1. Di sini negatif 1 ya, meskipun nggak ada angka satunya, karena lazimnya tidak ditulis. Berarti negatif 4x kuadrat. Pastikan penjumlahan bilangan bulat kalian sudah benar-benar mahir ya. Selanjutnya, yang ini negatif 4 ditambah 5. Berapa hasilnya? Positif 1x. Ya, variabelnya ngikutin ya. Sekarang itu, 7 ditambah negatif 3. Hasilnya negatif 4. Kita sederhanakan. Negatif 4x kuadrat. X-nya cukup ibu tulis x. Karena lazimnya 1 tidak ditulis. Penjumlahan dengan bilangan negatif, kita bisa ubah ke pengurangan, dikurangi 4 gitu ya. Ini untuk penjumlahan. Nah, untuk pengurangan akan disajikan pada video setelah ini. Oke? Silahkan kalau nanti ada yang ditanyakan tentang operasi penjumlahan bentuk aljabar, kita bisa Zoom atau via Google Meeting. Oke, selamat belajar.